Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah hazinallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih diberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa nikmat sehat, waktu luang sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam media ini. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-60 dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Itu At-Taslim Minas Salat. Itu salam. Itu salam. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, seorang yang sholat, ketika dia hendak keluar dari sholat, maka dia menyempurnakannya dengan mengucapkan salam. Itu bentuk tahlil, yang mana dengan mengucapkan salam dia dihalalkan yang tadinya di dalam sholat tidak diperbolehkan, dengan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya tentang masalah ini. Begitu juga nanti kita akan bahas tentang zikir setelah sholat, itu salam dan zikir setelah sholat insyaallah ta'ala. Pembahasan yang pertama tentang salam, ada beberapa hadis yang akan kita baca. Yang pertama hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang keempat hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Yang pertama hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadu khaddihi, akhrajahu Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dalam salatnya, menengok ke sebelah kanan dan menengok ke sebelah kiri sampai aku melihat putihnya pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengucapkan salam menengok ke kanan, maka pipinya harus bisa dilihat semua orang yang di belakang, menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri, sehingga pipi sebelah kanan kita bisa dilihat oleh orang yang di belakang kita, dan pipi sebelah kiri kita bisa dilihat oleh makmum atau orang yang ada di belakang kita, sebagaimana perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di sini dikeluarkan Imam Muslim. Hadis yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, annahu kana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Di dalam riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri tanpa ada tambahan wa barakatuh. Ini riwayatnya Imam Tirmizi. Adapun hadis yang ketiga hadis Wa'il bin Hujr, ini disebutkan di dalam Sunan Abu Daud dengan tambahan wa barakatuhu ketika menengok ke kanan, dan tanpa tambahan wa barakatuhu ketika menengok ke kiri. Kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengucapkan salam menengok ke kanannya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan Nabi ketika menengok ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika menengok ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dari sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Jadi riwayat Imam Tirmizi, Nabi menengok ke kanan dan ke kiri tanpa menambahkan wabarakatuh, hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun riwayat Imam Abu Daud, ketika menengok ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika menengok ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Miftahus salati at-tuhuru, wa tahrimuha at-takbiru, wa tahliluha at-taslimu, wa la salata liman lam yaqra bilhamdi wa suratin fi faridatin au ghairiha, akhrajahu Tirmizi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Miftahus salati at-tuhur. Miftah itu pembuka salat adalah dengan bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya kita masuk ke dalam salat, setelah salat kita nggak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan salat adalah dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan bentuk penghalalannya kita boleh melakukan sesuatu yang tadinya tidak boleh dilakukan dalam salat adalah dengan salam, dengan mengucapkan salam. Wala salata liman lam yaqra bil hamdi, dan tidak ada salat, maksudnya tidak sah salatnya tanpa membaca surat Al-Fatihah, dan surat di dalam salat fardu ataupun salat selain fardu. Dari sini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Tirmizi. Kita akan baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan tentang masalah salam dalam salat di dalam Syarhul Mumti jilid 3 ya. Kata beliau rahimahullah taala, "Tsumma yusallimu an yaminihi", kemudian mengucapkan salam ke arah kanan. Ini ketika selesai mengucapkan tasyahud dan mengucapkan doa, maka kita salam, mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Ini merupakan khitab. Lakinnahu khitabun yakhruju bihi minas salat. Ini khitab yang menjadi seorang keluar dari salat. Kita bisa keluar dari salat dan bisa halal apa saja yang tadi diharamkan di dalam salat adalah dengan mengucapkan salam, Kemudian timbul pertanyaan, Ustadz, kita mengucapkan salamnya ke siapa dalam sholat? Kita mengucapkan salam kepada siapa? Maka disebutkan oleh para ulama, dijawab oleh para ulama, kalau misalnya kita sholat berjamaah, maka kita mengucapkan salam kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita sholat sendirian, maka salamnya kita mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-jawab yaqulun idza da'a ma'ahu jama'atun fassalamu alaihim wa idza lam yakun ma'ahu jama'atun fassalamu 'alal malaikati alladzina an yaminihi wa shimalihi yaqul assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah, kita mengucapkan salam kepada jamaah. Jika kita mau sholat sendirian, maka kita mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Wa yasallamal insanu ma'al jamaah hal yajibu 'alal jama'ati an yaruddu 'alaihi. Kalau kita sholat berjamaah, apakah wajib bagi jamaah untuk menjawab salam yang kita ucapkan? Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Wa in kana qad rawa Abu Daud wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahum an yaruddu 'alal imam wa yusallimu ba'duhum 'ala ba'din. Walaupun ada riwayat dalam Sunan Abi Daud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menjawab salam imam, maka mereka mengucapkan salam antara satu dengan yang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dalam kitab Shalat bab Raddus Salam alal Imam, dan juga diriwayatkan Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan sahihul isnad wa wafaqahu Zahabi, dan disepakati oleh Imam Zahabi. Tetapi maksudnya adalah
an yusallimu kama sallama ba'dan tihai salamihi, yaitu mereka jamaah juga mengucapkan salam sebagaimana si imam juga mengucapkan salam setelah selesai sholat. Fayakunu salamuhum ba'dahu karraddi alaihi wa laysa muraduhu an yaqulu alaikas salam. Maka salamnya jamaah itu seakan-akan seperti jawaban dari salamnya imam. Bukan menunjukkan berarti ketika si imam mengucapkan salam kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah, enggak. Maka jawabannya si jamaah juga sama seperti yang dikatakan oleh imam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Li'anna dzalika yunafi amalahum alladzi kanu alaihi. Dan ini menafikan amal mereka yang mereka lakukan. Amma qauluhu wa yusallimu ba'duhum ala ba'din. Adapun riwayat yang disebutkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah tadi, dan mereka saling mengucapkan salam antara satu dengan yang lainnya, maksudnya adalah kullu wahidin yaqul assalamu alaikum wa kullu wahidin yusallimu al-akhar bihadzal lafzi. Yaitu maksudnya mereka mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dengan lafaz yang seperti itu. Dan ini yang lebih dekat dikatakan menjawab salamnya imam, imam, dan tidak diragukan lagi bahwasanya makmum mengucapkan salam antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Oleh karena itu ini kesimpulannya. Kemudian dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Adapun assalam, ada yang mengatakan assalam ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, assalam. Ada yang menyebutkan bahwasanya assalam adalah keselamatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan al-malikul quddusus salam, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalam maknanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala, maka terjemahannya semoga Allah, assalam itu Allah, semoga Allah senantiasa, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Ini doa ya. Jadi salam itu doa. Semoga Allah rahmatnya dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Tapi kalau assalam yang dimaksud adalah at-taslim, itu keselamatan, maka kita menerjemahkan dengan kalimat semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Jadi tidak saling bertentangan ya. Allahu a'lam bishawab. Wa an yasarihi kadzalik, begitu juga mengucapkan salam ke arah kiri yang seperti pertama, seperti mengucapkan salam ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dari sini kita bisa ambil beberapa faidah. Yang pertama, kita mengucapkan salam dengan alif lam, assalamu alaikum. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan salam tanpa alif lam, salamun alaikum tanpa alif lam, maka ini tentu saja tidak cukup. Dan yang sunnah adalah dengan menambahkan alif lam. Yang sunnah adalah dengan menambahkan alif lam, assalamu alaikum. Ini yang sunnah ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia mengucapkan salam dengan lafaz mufrad, assalamu alaika, assalamu alaika, maka ini tidak cukup. Kenapa? Karena Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak ada contohnya dari kami dalam masalah urusan agama, maka tertolak. Dan ini merupakan ibadah, dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Kita hanya ikutin Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Jadi dengan lafaz jamak, karena lafaz jamak dengan mufrad tentu saja beda. Assalamu alaikum bukan assalamu alaika ya, dengan lafaz jamak. Yang ketiga, kalau ada orang mengucapkan salam selesai sholat hanya dengan mengucapkan assalamu alaikum saja, tanpa ada tambahan warahmatullah, maka para ulama berbeda pendapat apakah ini cukup atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup.
Sebagian ulama lagi yang kedua mengatakan cukup. Ini riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya telah datang hadis dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakuna idza sallamna qulna bi aidina assalamu alaikum biduni dzikri wa rahmatullah. Wa ala hadza fayakunu qawluhu wa rahmatullah sunnatun wa laysa biwajibin." Pendapat yang kedua mengatakan boleh mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum saja tanpa warahmatullah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah sholat bersama Nabi SAW dan kami mengucapkan salam dengan menyebutkan assalamualaikum tanpa ada tambahan warahmatullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya tambahan warahmatullah hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun yang wajib hanya mengucapkan assalamualaikum. Kemudian faedah yang keempat, apakah kita menambahkan di akhir kalimat salam dengan wabarakatuhu? Begitu juga ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana tadi hadis yang sudah kita baca, ada riwayat Imam Tirmizi, ada riwayat Imam Abu Daud. Khilaf kalangan para ulama, ada yang mengatakan al-afdal alla yazida, yang utama tidak ditambahkan wa barakatuhu. Kenapa? Wa huwal masyhur min mazhabil Imam Ahmad la fit taslimatil ula wa la fit taslimatis tsaniyah. Ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, tidak menambahkan wa barakatuhu di salam yang pertama ketika menengok ke kanan atau di salam yang kedua ketika menengok ke kiri. Ini pendapat yang pertama, sebagaimana riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW ketika mengucapkan salam ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, mengucapkan salam ke kiri assalamualaikum warahmatullah tanpa ada tambahan wa barakatuhu. Pendapat yang kedua, an yazida fit taslimatil ula duna tsaniyah. Ketika salam ke kanan menambahkan wa barakatuhu, ketika salam ke kiri tidak menambahkan wa barakatuhu. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Abu Daud yang tadi sudah kita baca dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi." Akhrajahu Abu Dawud. Tadi sudah kita baca dan isnadnya sahih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pelajaran yang kelima, law iktasara ala taslimatin wahidatin fahal yujzi. Apakah cukup hanya dengan mengucapkan salam ke kanan saja? Maka jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fihi khilaf aidon. Di dalamnya juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh kita mengucapkan salam hanya ke kanan saja tanpa mengucapkan salam ke kiri, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana yahtimus shalat bit taslim. Dan ini lafaznya mutlak yang menunjukkan satu. Dan kata Aisyah, Nabi SAW menutup salatnya dengan mengucapkan salam sekali, yaitu ke kanan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak cukup. Kenapa? Karena alif lam dalam at-taslim lil ahdi lidzihni. Alif lam dalam kalimat taslim dalam riwayat Imam Muslim tadi dari Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan alif lam ahdiyah yang sudah difahami. Oh, kalau salam salat itu ke kanan ya ke kiri, bukan hanya sekali ke kanan saja. Maka harus mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Hadza huwal masyhur min mazhabi al-Hanabilah. Ini yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dengan membawakan beberapa dalil. Yang pertama, dalil Nabi SAW bersabda, "Inna makana yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhihi wa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa man ala shimalihi." Rawahu Muslim. Sungguhnya cukup diantara kalian meletakkan kedua tangannya di pahanya, kemudian salam
kepada saudaranya ke kanan dan ke kiri. Dari Imam Muslim ini menunjukkan ke kanan juga, ke kiri juga. Begitu juga hadis yang kedua, dalil yang kedua, penjagaan Nabi SAW untuk mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri ketika sholat, baik beliau dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar. Fi huduril bawadi wal a'rabi wal alimi wal jahil, di hadapan orang yang terpelajar ataupun orang Arab Badui, di hadapan orang yang bodoh, sama saja. Nabi sholat menutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Pendapat yang ketiga mengatakan tujzi'u wahidatan fin nafli dunal fardi. Boleh mengucapkan salam ke kanan saja sekali kalau sholat sunnah. Adapun sholat wajib harus kanan kiri mengucapkan salam. Li'annahu warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu sallama fil witri taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengucapkan salam dalam salat witir dengan salam sekali saja ke kanan. Sekali saja ke kanan, tilqa'a wajhihi, yaitu menghadap ke depan. Inna nafla qad yukhaffaf fihi ma la yukhaffaf fil fardi. Salat sunnah diberikan keringanan sebagaimana yang tidak diberikan di dalam salat fardu. Jadi ini 3 pendapat tentang masalah apakah cukup mengucapkan salam sekali saja ke kanan atau ke depan atau harus 2 kali. Tetapi yang lebih ikhtiyat, al-ihtiyatu fiha an yusallima taslimatain. Tapi yang lebih hati-hati kita mengucapkan salam 2 kali ke kanan dan ke kanan dan ke kiri. Ini berkaitan tentang mengucapkan salam dalam sholat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang zikir setelah sholat. Yang pertama hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim. Yang pertama, selesai salat kita mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tanpa ada tambahan al-azim ya. Karena yang sahih, yang warid, yang sahih dari Nabi, astagfirullah saja tanpa tambahan al-azim. Tanpa tambahan al-azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian hadis yang kedua, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaihi. Jadi dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat dan selesai mengucapkan salam, Nabi mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaihi. Jadi setelah baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, antas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian yang ketiga hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Akhrajahu Muslim. Di hadis yang keempat, hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi SAW ketika selesai sholat
dan mengucapkan salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Boleh milih antara yang kedua dengan yang ketiga ini ya, mana yang lebih mudah bagi kita. Yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, man sabbaha Allah dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, akhrajahu Muslim. Jadi setelah mengucapkan astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kemudian mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka genap 100, kata Nabi, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ini zikir selesai salat. Dan yang terakhir hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, anna raf'as sawti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahul Bukhari. Bahwasanya mengangkat suara dengan zikir ketika selesai sholat dan manusia selesai sholat dari sholat wajib, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Untuk mengajarkan para sahabatnya, cara berzikir setelah sholat. Adapun ketika mereka sudah bisa, maka nggak perlu diangkat suaranya, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu dengan suara yang sama satu core gitu ya. Dan ini menjadi rutinitas, jangan dijadikan seperti itu. Artinya kalau kita mengajarkan ke anak-anak, kita baca dengan keras supaya mereka mengikuti kita dan mereka supaya bisa, boleh. Tapi ketika mereka sudah bisa, maka kita biarkan mereka berzikir sendiri, jangan dijadikan kebiasaan, dikhawatirkan seakan-akan itu menjadi ajaran dalam Islam dan menjadi kebiasaan yang mereka lakukan dan dikhawatirkan menjadi bid'ah. Ini yang bisa kita bahas tentang salam dan zikir setelah selesai sholat. Pelajaran yang ke-30 berkaitan tentang salam dan zikir setelah sholat. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.